Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 12 IPA 3 ingin mewawancarai Bapak Yuda tentang pendidikan di masa Orde Baru yang akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Jadi sistem pembelajaran pada masa Orde Baru seperti apa, Pak? Bapak pegang apa Pak ya? Oke. Untuk sistem pembelajaran atau kurikulum di zaman Orde Baru menggunakan kurikulum 94. Kebetulan Indonesia sendiri sudah berbagai ganti macam kurikulum. Pertama itu 94. Ganti ke KBK, ganti ke KTSP, ganti ke kurikulum Merdeka. Sebetulnya kembali ke KBK dulu, baru ke kurikulum Merdeka hingga sekarang. Lalu apa bedanya dengan kurikulum 94? Kurikulum 94 itu terpusat oleh guru. Jadi teknis cara pembelajarannya itu guru hanya menerangkan dan siswa harus sangat bisa menghafal. Jadi ketika zaman Bapak dulu SD, contoh 52 negara di Afrika harus hafal negaranya apa saja, ibu kotanya apa saja, termasuk mata uangnya. Kalau nggak hafal, diam di luar pakai penggaris yang panjang dari kayu, tahu? Itu dipukulin ke tangan. Jadi pendidikan pada masa Orde Baru lebih keras, tapi ada tapinya ya. Siswa itu jadi mudah mengingat. Berbeda seperti sekarang, banyak inovasi, tetapi banyak siswa yang nggak tahu apa-apa. Kurang lebih seperti itu. Apakah di zaman Orde Baru itu sekolah bayar, Pak? Di zaman Orde Baru ya sekolah bayar. Jadi konsepnya kan seperti ini untuk di Indonesia sendiri ya. Indonesia sekolah gratis itu diinisiasi oleh pemerintahan Pak SBY. Jadi ketika presidennya SBY dimulai ada yang namanya BOS, maka sekolah itu gratis. Jadi dari SBY ke bawah dimulai dari Mega, Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Pak Habibie, zaman Pak Harto, Orde Baru itu di Pak Harto ya, itu sekolah bayar. Cuman bedanya nih, pada masa Orde Baru semua orang rata-rata atau masyarakat menginginkan masuk ke sekolah negeri karena sekolah negeri ini memiliki fasilitas dan kualitas yang lebih baik. Jadi pada masa itu tuh ada sistemnya sekolah favorit. Ya, siapapun itu rumahnya di mana bisa daftar ke sekolah favorit, sekolah kumpulan orang pintar, sekolah kumpulannya orang kaya. Kalau sekarang sudah tidak bisa ya, karena ada sistem rayon, zonasi, dan sebagainya. Jadi pada masa itu masih bebas. Jadi poinnya pada masa Orde Baru sekolah bayar. Pada masa Orde Baru, berapa kali siswa mengikuti ujian sekolah per semester? Oke, seingat Bapak, zaman Orde Baru itu sistemnya bukan semester, tapi catruwulan. Jadi dalam 1 tahun itu ada 3 kali catruwulan. Jadi ada 3 rapot dalam 1 tahun. Alhasil ada 3 kali ujian dalam 1 tahun. Ada bedanya ya. Di zaman Orde Baru nilainya itu murni. Contoh di ujian nasional ya, nilai 3 ya 3, nilai 4 ya 4. Jadi sedikit cerita ya, mungkin bapaknya juga kurang. Nilai bahasa Inggris bapak waktu SMA nilainya 9,20, ditulis 9,20. Nilai fisika bapak 4, ditulis 4. Jadi begitu. Lalu pada masa Orde Baru, waktu belajar berapa lama, Pak? Siap, terima kasih. Waktu belajar, sebentar, Bapak ingat-ingat dulu ya. Waktu belajar kalau SD kelas 1 sampai kelas 3 biasanya masuk jam 7, jam 9 udah pulang. Lebih cepat. Ya. Ada beberapa SD beda-beda juga. Ada yang 4, 5, 6 itu jamnya ditambahin, bisa sampai pulang jam 12. Tapi untuk beberapa SD padat itu sama, kelas 1 sampai kelas 6 pulangnya masuk jam 7, pulang jam 9. Nanti ada shiftnya juga, masuk jam 9, pulangnya jam setengah 12-an. Nanti ada juga yang masuk jam 1, pulangnya cuma jam 3-an. Jadi cuma sekitar 2 jam di SD. Di SMP pun masuk jam 7,
kita habis zuhur setengah 1 tuh udah pulang. Jadi kira-kira berapa jam tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 jam. 6 jam. Dan ada catatan lagi ya, pada masa itu belajar 6 jam, tetapi PR juga nggak sebanyak sekarang. Ya, makanya pada masa itu banyak orang yang lebih aktif di ekstrakurikuler dibanding di mata pelajaran. Begitu. Karena waktunya panjang. Cak, terima kasih. Peraturan sekolah pada masa itu seperti apa, Pak? Siap. Peraturan sekolah pada masa itu di Orde Baru yang jelas usianya masih dibebaskan. Kalau sekarang kan masuk SD wajib 7 tahun ya. Kalau pada masa itu jujur Bapak pun masuk SD 5 tahun. Masih bebas, masih bisa diobrolkan. Yang jelas peraturannya untuk umur aman. Cuman ada cumannya nih, pada masa itu peraturannya sedikit kesalahan bisa langsung dikeluarin. Jadi nggak ada nolongin siswa, nggak ada apa-apa, ketahuan berantem sekali 2 kali udah dikeluarin. Itu berantem ya, apalagi ngerokok dan sebagainya, lebih keras, banyak banget yang dikeluarkan. Apalagi kalau pakai obat-obatan dan sebagainya, jelas lebih dikeluarkan. Cuman pada masa di Orde Baru kekuasaan itu lebih terlihat. Jadi ada perbedaan mana si kaum proletar dan si kaum borjuis. Maksudnya gini, ada perbedaan mana dia anak orang berpengaruh, mana dia orang biasa aja. Jadi kalau orang berpengaruh dia bermasalah dia aman. Tapi kalau orang yang tidak berpengaruh ya dia cepat untuk buat keluar sekolah. Itu perbedaannya. Jadi agak sedikit tidak adil untuk orang-orang kelas bawah, menengah ke bawah di zaman Orde Baru. Oke teman-teman, jadi udah tahu kan perbedaan pendidikan di masa Orde Baru dan Orde sekarang. Semoga video ini bisa memberi wawasan kepada teman-teman tentang perbedaan pendidikan di masa Orde Baru dan Orde sekarang. Sekian video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi udah tahu kan perbedaan pendidikan di masa Orde Baru dan Orde sekarang. Semoga video ini bisa memberi wawasan kepada teman-teman tentang perbedaan pendidikan di masa Orde Baru dan Orde sekarang. Sekian video dari kelompok kami.